yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam Islam, menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan Maha Kuasa atau tauhid. Agama Islam adalah agama yang sangat menekankan tentang keesaan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa yang dimaksudkan dalam agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah terbukti dapat tertulis di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis. Istilah Tuhan dalam sebutan Al-Quran menggunakan kata ilahun, yaitu setiap yang menjadi penggerak atau motivator sehingga dikagumi serta dipatuhi oleh manusia. Orang yang mematuhinya disebut abdul atau hamba. Istilah ilah atau disebut Tuhan di dalam Al-Quran konotasinya terdapat dua kemungkinan, yaitu Allah dan selain Allah subjektif atau disebut hawa nafsu. Bisa sebagai ilah atau disebut Tuhan. Adapun konsep keagamaan dan mahasiswa. Tujuan khusus mata kuliah PAI di perguruan tinggi adalah yang pertama itu membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yaitu pembinaan akhlak karimah. Yang kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya yang menjadi titik tekan PAI di PTU adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para profesional atau intelektual yang ditujukan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Yang ketiga, video kalian tadi itu sebagai bukti kira bapak sudah selesai. Yang ketiga, tercapainya keimanan ketakwaan para mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. Adapun filsafat kedua, perkataan ilah yang selalu terjemah Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan sebagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 43. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Contoh yang di atas. Cara membacanya Contoh ayat di atas menunjukkan bahwa perkataan ilah bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak. Perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal atau disebut mufrad, ilahum, ganda, mutsana, ilahaini, dan banyak jama' alihatun. Jadi dapat disimpulkan bertuhan atau ateisme tidak mungkin tidak bertuhan. Bukti adanya Tuhan dapat dilihat dari keberadaan alam semesta. Mengatakan prinsip dasar dalam teologi Islam, yaitu khalik dan makhluk. Khalik adalah pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, hanya dialah Tuhan yang kekal dan abadi. Sedangkan makhluk adalah yang diciptakan berdimensi ruang dan waktu, yaitu dunia, benda, tanaman, hewan, manusia, jin, malaikat, langit dan bumi, surga dan neraka. Terima kasih. Oke, baik, kita buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya dari teman-teman? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Jayati. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan ketuhanan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitra. Apa yang dimaksud dengan ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofil dan sikap percaya dan yakin terhadap ciptaan Tuhan. Apa? Perkenalkan, nama saya Alma. Di sini saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan filsafat ketuhanan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Alma. Filsafat ketuhanan itu pemikiran para manusia dan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menentukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari
mendasari pertimbangan kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Nomor Tuhan. 3 terserah. Lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Darianti. Apa saja konsep ketuhanan yang Maha Esa? Yaitu soal sikap, norma, etika, dan sopan santun yang tampak secara kasat mata. Bagaimana beragama dalam negara yang majemuk yang mempunyai warga dengan pemahaman keagamaan yang bermacam-macam. Baik, ada lagi. Acak aja. Perkenalkan, nama saya Valencia Yudhistia. Pertanyaannya yaitu bagaimana konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Valen. Bagaimana konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia? Yaitu adalah konsep yang didasarkan atas proses pemikiran baik melalui pengalaman lahiriah maupun batinnya, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin paham, kepercayaan pemikiran manusia tentang Tuhan. Baik. Oke, selanjutnya